Storytelling dramatis tentang The Glory. Kesunyian yang menyakitkan. Pernahkah Anda merasakan kesunyian yang begitu mencekam, seolah-olah dunia tak lagi peduli pada Anda? Itulah yang dirasakan oleh Moon Dong-eun. Di usia yang seharusnya penuh dengan tawa dan mimpi, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Dong-eun adalah seorang gadis muda dengan mimpi sederhana, menjadi seorang arsitek. Tapi mimpinya hancur, bukan oleh kegagalan, melainkan oleh kejahatan manusia yang begitu kejam. Dia menjadi sasaran bullying brutal oleh sekelompok siswa kaya, anak-anak yang merasa dunia ada di bawah kaki mereka. Luka yang tak terlihat. Visual, Dong-eun duduk sendirian di ruang kelas, tubuhnya penuh luka. Suara tertawa para pelaku menggema di latar belakang. Setiap hari, mereka menyiksanya. Mereka membakar kulitnya dengan alat pengeriting rambut, menjambatnya, mempermalukannya tanpa belas kasihan. Tapi yang lebih menyakitkan daripada luka di tubuhnya adalah luka di jiwanya. Yang membuat semuanya semakin mengerikan adalah tidak ada yang peduli. Guru-guru diam, orang dewasa berpaling. Dunia seolah-olah setuju bahwa penderitaan Dong-eun tidak penting. Di matanya, harapan mulai memudar. Keputusasaan dan keputusan. Visual, Dong-eun berdiri di depan jendela, tatapannya kosong, air mata mengalir di pipinya. Namun, di tengah keputusasaan, Dong-eun membuat sebuah keputusan. Dia tahu bahwa tidak ada yang akan menyelamatkannya. Tidak ada yang akan memulihkan harga dirinya. Tapi dia bisa melakukan satu hal, mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dia meninggalkan sekolah itu, meninggalkan mimpi masa kecilnya, dan mulai menyusun rencana. Rencana yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, rencana yang membutuhkan seluruh hidupnya. Rencana untuk balas dendam, kebangkitan Moon Dong-eun. Visual, Dong-eun dewasa berdiri di depan rumah salah satu pelaku, menatap penuh kebencian. Suara narator penuh intensitas. Setelah bertahun-tahun, Moon Dong-eun kembali. Tapi kali ini, dia bukan gadis muda yang rapuh. Dia telah berubah. Setiap langkahnya adalah bagian dari rencana. Setiap tatapannya adalah pedang yang menusuk hati para pelaku. Dia mulai menghancurkan mereka dari dalam. Perlahan, tetapi pasti, dia mengetahui rahasia mereka, kelemahan mereka, dan cara untuk membuat mereka menderita seperti yang pernah dia rasakan. Balas dendam yang pahit. Visual, cuplikan Dong-eun duduk sendirian di sebuah ruangan gelap, merenung, tangannya gemetar. Tapi balas dendam tidak pernah benar-benar manis. Setiap langkah yang Dong-eun ambil membawa rasa sakit baru. Dia tidak hanya menghancurkan hidup orang lain, tetapi juga mengorbankan dirinya sendiri. Ada saat-saat di mana dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini sepadan? Apakah rasa sakit mereka bisa menghapus rasa sakitku? Tapi dia tidak berhenti, karena bagi Dong-eun, ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini adalah tentang keadilan. Keadilan atau penghancuran. Visual, Dong-eun berdiri di bawah hujan, air mata bercampur dengan tetesan air hujan di wajahnya. The Glory bukan hanya tentang balas dendam. Ini adalah cerita tentang bagaimana trauma bisa membentuk hidup seseorang. Tentang bagaimana luka masa lalu tidak akan pernah hilang, kecuali kita melawannya. Dong-eun tahu, apa yang dia lakukan mungkin tidak akan menghapus luka-lukanya. Tapi dia percaya bahwa kebenaran harus ditegakkan, tidak peduli seberapa besar biayanya. Closing. Apakah balas dendam benar-benar bisa membawa kedamaian? Atau hanya menciptakan luka baru yang lebih dalam? The Glory mengajarkan kita bahwa kehidupan tidak selalu adil, tetapi itu tidak berarti kita harus diam. Jadi, apakah Anda akan melupakan atau melawan? Kisah Dong-eun adalah pengingat bahwa meskipun kita hancur, kita masih bisa bangkit dan menemukan kekuatan dalam rasa sakit kita. Jika Anda mencari sebuah cerita yang penuh emosi, ketegangan, dan makna, The Glory adalah drama yang harus Anda tonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.